bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu, hidupku bagimu. Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam acara Sahabat Sapa Hamba Tuhan. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu judul renungan firman Tuhan, yaitu Tetap Semangat dalam Tuhan. Mari kita akan baca bersama-sama dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus dia mendorong jemaat yang ada di Roma, juga kepada kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, untuk selalu berkobar-kobar, rohnya selalu melayani, menyala-nyala di hadapan Tuhan. Kendor sama seperti kita kalau punya rok yang memiliki karet, kalau sudah kendor tidak terpakai lagi. Kendor juga biasanya kita dengar ketika pelajar tidak semangat belajar, berarti tandanya anak itu mulai kendor atau mulai malas. Kendor juga bisa berarti bahwa mundur, lama-lama hilang. Kerajinannya lama-lama hilang, lama-lama tidak terlihat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menghendaki kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan supaya tetap semangat, supaya tetap menyala-nyala
di dalam melayani dan mengiring akan Tuhan. Saudara, setiap orang pasti mengalami di mana satu titik terendah. Pasti saudara dan saya mengalami satu ketika mengalami iman yang titik terendah. Nah, bagaimana saudara mengatasi semangat yang mulai pudar, semangat yang mulai hilang? Mengapa terjadi? Ya karena pertama, karena tidak memberikan ruang atau waktu untuk Tuhan bekerja. Hanya memberi waktu, banyak anak-anak, banyak juga orang dewasa, hanya memberi banyak waktu untuk gadget atau HP. Jadi mereka banyak waktu yang mereka pergunakan hanya untuk melihat tontonan yang ada di HP. Bahkan banyak juga ibu-ibu rumah tangga banyak menghabiskan waktu hanya melihat tayangan di YouTube atau Facebook. Saudara, tidak salah, semuanya kita perlu alat komunikasi, tetapi bukan berarti kita menjadi kecanduan sehingga waktu-waktu kita habis untuk itu dan tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak ada ruang untuk Tuhan bekerja, sehingga lama-kelamaan rohani kita menjadi kendor. Kita mulai malas, kita mulai tidak taat, tidak setia lagi kepada Tuhan. Mengapa? Karena kerajinan kita mulai kendor. Saudara, yang kedua, penyebab yang kedua, lingkungan keluarga yang tidak mendukung. Saudara, banyak keluarga yang hidupnya tidak bersemangat lagi. Mengapa? Karena tidak saling memberi semangat. Orang tua dan anak sama-sama sibuk, sehingga orang tua tidak memberi semangat. Yo nak, kita sama-sama mesbah keluarga, sama-sama renungan, bergiliran kita. Saudara, suatu hal yang kita saat-saat ini banyak sekali rumah tangga Kristen yang tidak terlihat lagi kalau di gereja, tidak terlihat lagi dalam ibadah-ibadah. Mengapa? Karena lingkungan keluarga tidak mendukung. Bapak tidak setia beribadah, istri, anak apalagi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, orang tua harus jadi teladan. Orang tua harus mendorong anak-anak supaya takut akan Tuhan. Orang tua selalu mendorong anak-anak supaya dekat dengan Tuhan. Orang tua selalu mendorong anak-anak supaya menjadi pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak sekali dampak dari kerajinan kendor dan roh yang menyala-nyala hilang dari Tuhan. Apa dampaknya? Tidak fokus. Kalau baca firman Tuhan tidak fokus. Menyanyi pujian tidak mengalami lagi sentuhan. Biasa-biasa saja kalau dengar lagu-lagu rohani, biasa saja, kurang menyentuh. Bahkan memuji Tuhan juga di gereja, puji-pujian, kurang bersemangat. Mengapa? Karena roh yang ada pada kita mulai luntur, mulai kendor, tidak bersemangat lagi. Jika juga membacakan firman Tuhan, tidak merasakan hancur hati. Nah, itu tandanya, hati-hati saudara, itu tandanya bahwa kerajinan kita kendor di hadapan Tuhan. Tandanya bahwa kasih mula-mula mulai hilang. Apa yang kita harus lakukan saudara? Terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita
tidak membangun, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, maka kita terus berada di dalam rohani yang mundur di hadapan Tuhan. Saudara, yang kedua, tetap memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Memiliki rohani yang terus berkobar-kobar, terus bergairah. Kalau kita terus bergairah, terus bersemangat, saudara, maka ada ketekunan di sana. Ada kesetiaan kepada Tuhan di sana. Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak hal yang akan kita rasakan ketika kita hidup, roh kita hidup menyala-nyala di hadapan Tuhan. Kita akan selalu suka berdoa. Nah, kalau suka berdoa, maka kita merasakan bahwa Tuhan selalu membentengi kehidupan kita. Mengapa itu banyak orang di luar sana yang merasa takut menghadapi masa pandemi ini? Karena mereka tidak dibentengi oleh firman Tuhan dan doa-doa, sehingga banyak orang merasa takut. Karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, hiduplah bersama Tuhan dengan roh menyala-nyala dan terus memiliki kerajinan yang tekun kepada Tuhan, sehingga kita tidak kehilangan roh menyala-nyala di hadapan Tuhan. Kita ada satu semangat, ada api Roh Kudus selalu membakar iman rohani kita, sehingga ada satu semangat. Hari lepas hari kita merasakan ada satu gairah, semangat, kerajinan di dalam kita mengiring akan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Marilah kita membangun kasih kita yang mula-mula, sehingga kita terus menyenangkan hati Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.